KPU Batanghari belum menerima berkas bakal calon kepala daerah di hari pertama pendaftaran. ...354 personil gabungan siap amankan pilkada serentak di Tanjung Jabung Timur. Berkas kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen Koapek dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kami awali dalam segmen pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Partai politik maupun gabungan partai politik wajib mengumpulkan atau memenuhi 172.005 suara untuk dapat mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Pilkada 2024. Jumlah tersebut merupakan perolehan 8,5% suara sah pada pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi mulai hari ini 27 hingga 29 Agustus membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk Pilkada serentak 27 November 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur saat mendaftar. Salah satunya partai politik maupun gabungan partai politik wajib mengumpulkan atau memenuhi 172.005 suara untuk dapat mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Jumlah tersebut merupakan perolehan 8,5% suara sah pada pemilu 2024. Hal itu tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 55 tahun 2024 tentang persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Hingga hari pertama pendaftaran belum ada calon gubernur dan wakil gubernur Jambi yang dijadwalkan mendaftar di KPU Provinsi Jambi. Diprediksi akan ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi yang akan mendaftar. Secara informal ya, sudah ada yang konsultasi dari pasangan bakal calon ya, 2 orang itu bakal pasangan calon yang sudah konsultasi ke KPU. Kita masih menunggu ya, secara resmi nanti penunjukan. Hingga saat ini KPU Provinsi Jambi telah mendapatkan informasi secara lisan dari salah satu tim sukses pasangan calon yang akan mendaftar pada Rabu 28 Agustus 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menyerahkan rekomendasi kepada 11 pasangan bakal calon kepala daerah Provinsi Jambi. 3 dari baca kader tersebut, saudara, merupakan kader murni dari Partai Gerindra. Partai Gerindra Provinsi Jambi menyerahkan surat keputusan model B persetujuan Parpol KWK atau B1 KWK kepada bakal calon kepala daerah 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Adapun nama para calon kepala daerah yang menerima rekomendasi tersebut yakni calon wali kota Jambi Abdul Rahman dan calon wakil wali kota Andi Muhammad Guntur. Kabupaten Muaro Jambi, calon bupati Masna Busro dan calon wakil bupati Zulkifli. Kabupaten Batanghari, calon bupati Muhammad Fadil Arif dan calon wakil bupati Bahtiar. Kabupaten Tebo, calon bupati Aspan dan calon wakil bupati Wartono. Kabupaten Kerinci, calon bupati Letkol Purnawirawan Darmadi dan calon wakil bupati Darifus. Kota Sungai Penuh, calon wali kota Alvin dan calon wakil wali kota Azhar Hamzah. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon bupati Anwar Sadat dan calon wakil bupati Katamso. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, calon bupati Dillah Hikmasari dan calon wakil bupati Muslimin Tanja. Kabupaten Sarolangun, calon bupati Tontawi Jauhari dan calon wakil bupati Aharis AB. Kabupaten Merangin, calon bupati M. Syukur dan calon wakil bupati Abdul Hafid. Terakhir Kabupaten Bungo, calon bupati Jumiwan Aguza dan calon wakil bupati Brikpol Purnawirawan Maidani.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Sultan Adil Hendra minta seluruh kader dan pengurus Gerindra tegak lurus memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Hal itu sesuai perintah dan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya yakin Jambi ke depan ini menjadi kekuatan yang luar biasa jika rakyat cerdas memilih semua kandidat yang ditawarkan Pak Prabowo untuk memilih, untuk memastikan pilihannya melalui orang-orang terbaik yang telah mendapatkan kepercayaan Partai Gerindra. Dari 11 pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Gerindra, 3 diantaranya merupakan kader murni, yakni Azhar Hamzah, Zulkifli, dan Brigpol Purnawirawan Maidani. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Batanghari, KPU belum menerima berkas pendaftaran dari Bacakada. Pada hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari, KPU Batanghari mengklaim belum menerima berkas pendaftaran dari Bacakada. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, berbagai persiapan pada tahapan pendaftaran Bacakada sudah dilakukan, mulai dari fasilitas untuk penyambutan serta penerimaan berkas pendaftaran, hingga pengamanan dari pihak kepolisian yang telah bersiaga di kantor KPU. Persiapan kita itu sudah secara keseluruhan ini persiapan sudah 100%. Tinggal perbaikan beberapa ini karena memang di hari pertama ini menurut informasi dari LO itu memang belum ada. Sementara itu, sesuai dengan jadwal, tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 Agustus dengan jam operasional dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Kerinci resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah di tahun 2024 kali ini. Tahapan pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 mendatang. KPU Kabupaten Kerinci resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024 sejak 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Ketua Komisioner KPU Kabupaten Kerinci, Husni, mengatakan pihaknya telah siap menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kerinci. Dalam tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Kerinci tetap akan berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait pengamanan massa yang akan mendampingi calon kepala daerah saat mendaftarkan diri. Kita sudah mulai pembukaan pendaftaran 3 hari ke depan, 27, 28, 29. Untuk saat ini kesiapan dari KPU Kerinci alhamdulillah sudah kita pastikan siap untuk menerima pendaftaran. Untuk kita sediakan pendaftaran bertempat di kantor KPU Kerinci di Hiang. Husni Irham menambahkan, setelah pendaftaran calon diterima secara resmi, calon kepala daerah akan melalui beberapa tahapan penting. Salah satunya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh calon kepala daerah memenuhi syarat kesehatan yang telah ditentukan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Merangin resmi membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun ini. Di hari pertama pendaftaran, tidak ada Bacakada yang mendaftar, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbita Kasa langsung dari Kabupaten Merangin. Halo, selamat sore Ramadan. Bagaimana situasi pendaftaran di KPU Merangin hingga sore hari ini? Selamat sore Amsel dan juga pemirsa. Memang pada hari pertama pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di Kabupaten Merangin masih nihil pendaftar. Sama-sama kita ketahui bahwa penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Pantauan di lapangan, tenda telah berdiri di halaman kantor KPU Merangin. Tenda ini nantinya akan diperuntukkan untuk menyambut tim dari bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati beserta tim partai pengusung yang menjadi peserta pilkada. Nah,
Sementara untuk para pendukung, pihak KPU Merangin membatasi sebanyak 30 orang di dalam tenda kegiatan. Sedangkan di luar tenda acara, KPU Merangin menyediakan sebanyak 100 kursi untuk para massa yang berdatangan. Ketua KPU Merangin, Albert Trisman, mengatakan pihaknya siap melaksanakan tahapan pendaftaran. Terlebih telah jauh-jauh hari melaksanakan persiapan. Di antaranya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait TNI Polri beserta partai politik, calon pengusung, bakal calon kepala daerah, dan bakal calon wakil kepala daerah. Informasi didapatkan terdapat 2 pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di Kabupaten Merangin. Mereka adalah pasangan Ya, halo Ramadan. Apakah masih tersambung bersama kami? Ya. Ya, Ramadan. Tadi menyampaikan juga bahwa ada 2 bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan segera mendaftar dan juga diberikan kesempatan untuk masa pendukung datang ke KPU Merangin untuk dapat mengantarkan bakal calon bupati tersebut. Lalu bagaimana pengamanan di kantor KPU Merangin? Ya, untuk memberi pengamanan di kantor KPU Kabupaten Merangin agar kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib, pihak pengamanan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan pihak Jakarta Taksana pengamanan dari KPU Merangin disiagakan di sekitar KPU. Dari personil TNI dikerahkan sebanyak 15 orang, sementara dari Polres Merangin dikerahkan sebanyak 25 orang, sementara dari Satpol PP untuk tanggal 27 dan 28 sebanyak 15 orang, sementara pada tanggal 29 nanti menjadi 31 orang. Kemudian 3 orang dari tim Jagat Taksana KPU Merangin. Amsal. Apakah ada bocoran kapan bakal calon kepala daerah ini melakukan pendaftaran, Ramadan? Ya, berdasarkan keterangan dari anggota KPU Merangin Divisi Teknis Penyelenggaraan Kenny Ave Sayuti, bahwa pihak dari Bacakada telah berkomunikasi dengan KPU Merangin. Dan kedua pasangan bakal calon tersebut akan melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus nanti. Untuk pasangan Nalim dan Nilwan Yahya akan melakukan pendaftaran pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pasangan M. Syukur yang berpasangan dengan Kapit Muin akan melakukan pendaftaran pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dapat kami sampaikan, pendaftaran ini pada tanggal 27 dan 28 dibuka dari pukul 8.00 hingga 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada tanggal 29 Agustus nanti dibuka dari pukul 8.00 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya, baik. Bakal calon kepala daerah Kabupaten Merangin akan melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024. Terima kasih Ramadan Corbitakas atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Ketua Bawaslu Kabupaten Sorolangun Mudrika mengimbau seluruh Bacakada atau LO agar tidak melibatkan para ASN dan perangkat desa saat pendaftaran. Mudrika berharap seluruh pihak dapat menjaga integritas dan netralitas selama tahapan pilkada. Kabupaten Sorolangun menjadi salah satu titik rawan mobilisasi pegawai negeri sipil maupun perangkat desa dalam mengantarkan Bacakada saat mendaftar ke kantor KPU. Ketua Bawaslu Kabupaten Sorolangun Mudrika mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi titik rawan selama tahapan masa pendaftaran. Salah satunya keterlibatan oknum ASN dan perangkat desa. ASN dan perangkat desa dilarang agar tidak menghadiri deklarasi maupun ikut rombongan pasangan Bacakada saat mendaftar ke kantor KPU. Rekan-rekan LO untuk mengingatkan bakal pasangan calonnya masing-masing pada saat pendaftaran nanti tidak melibatkan ASN dan perangkat desa
dalam hal rombongan pendaftaran bakal pasangan calon untuk mendaftar nanti. Mudrika menambahkan dirinya telah meminta jajarannya untuk melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada pihak-pihak yang membuat gaduh dan terlibat politik praktis. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 rumah sakit TNI Polri ditunjuk menjadi rujukan pemeriksaan kesehatan Bacakada Pilkada serentak di tahun 2024 kali ini. Bacakada akan dibagi menjadi 2 kelompok dan akan melakukan pemeriksaan kesehatan mulai hari ini sampai dengan 2 September 2024 mendatang. Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, perwakilan Rumah Sakit Bayangkara, serta perwakilan Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi di Aula KPU. Rapat koordinasi itu untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang menunjuk 2 rumah sakit tersebut sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, Bacakada akan dibagi menjadi 2 kelompok dan akan melakukan pemeriksaan kesehatan mulai 27 Agustus hingga 2 September 2024. Ya, jadi kan terkait pemeriksaan kesehatan itu kan kita sudah mendapatkan rekomendasi, kemudian kita bawa ke dalam pleno. Dari rekomendasi yang sudah diterbitkan itu, maka KPU Provinsi Jambi memutuskan dalam pleno 2 rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat pemeriksaan kesehatan. Yatno mengimbau bagi para pendukung pasangan Bacakada untuk tidak memadati area rumah sakit saat pemeriksaan kesehatan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Merangin telah menetapkan Rumah Sakit Dr. Bratanata atau DKT Jambi sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah. Rumah sakit TNI AD tersebut dianggap memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU nomor 1090. KPU Kabupaten Merangin telah menentukan Rumah Sakit Bratanata atau DKT Jambi sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Merangin. Ketua KPU Kabupaten Merangin, Albert Trisman mengatakan, keputusan ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta karena Rumah Sakit TNI AD tersebut memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian juga karena faktor kelengkapan petugas medis. Ya, kita kan sudah melakukan koordinasi ke Dinkes di sini, Kabupaten Merangin, kemudian hasil tidak ada rumah sakit yang mencukupi fasilitas untuk melakukan tes kesehatan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi melalui Provinsi Jambi. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang direkomendasikan oleh Dinkes Provinsi Jambi. Itu menjadi dasar kita untuk melakukan penetapan rumah sakit. Proses pemeriksaan kesehatan dijadwalkan akan dilaksanakan setelah para bakal calon mendaftar di KPU. Sesuai peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024. Pelaksanaan pemeriksaan ini berpedoman pada keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024. Keputusan tersebut mengatur tentang status hasil pemeriksaan kesehatan, termasuk persyaratan bebas narkotika. Hasil pemeriksaan harus memenuhi standar kesehatan jiwa, status penyalahgunaan narkoba, serta pemeriksaan penyakit dalam dan 20 jenis pemeriksaan kesehatan lainnya. Sementara itu, KPU Kabupaten Merangin telah melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Rumah Sakit DKT. Kerjasama itu bertujuan untuk memastikan bakal calon bupati dan wakil bupati menjalani pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, simulasi pengamanan Pilkada serentak digelar di sejumlah daerah, termasuk juga di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Usai jeda.
Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, 354 personil gabungan siap mengamankan tahapan Pilkada serentak tahun ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain ditempatkan di Sekretariat KPU dan Bawaslu, personil gabungan juga akan melakukan pengawasan melekat terhadap pasangan Bacakada, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. 354 personil gabungan siap melakukan pengamanan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November mendatang. Ratusan personil ini terdiri dari personil Polres Tanjung Jabung Timur, Kodim 0419 Tanjab, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Linmas. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan pihaknya telah memetakan wilayah pengamanan Pilkada serentak. Selain ditempatkan di Sekretariat KPU dan Bawaslu, personil gabungan juga akan melakukan pengawasan melekat terhadap pasangan bakal calon kepala daerah, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Pengamanan tersebut meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pendaftaran, masa kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan hasil perolehan suara. Polres Tanjung Jabung Timur juga telah memetakan keamanan TPS yang terbagi menjadi 3 kategori, mulai dari kategori aman, rawan, dan sangat rawan. Gangguan Kamtipmas seperti polarisasi sosial, politisasi agama, politik identitas, politik uang, isu bernuansa SARA, dan potensi konflik antar pendukung pemilu juga menjadi atensi Polres Tanjung Jabung Timur. Kita sinergi, satukan visi untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga nantinya terpilih pemimpin yang legitimit. Terima kasih. AKBP Heri Supriawan berharap seluruh personil yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polresta Jambi menyiagakan 900 orang personel untuk bisa mengamankan Pilkada serentak di tahun 2024 kali ini. Para personel nantinya akan disebar di seluruh TPS dalam wilayah Kota Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalagi. Selamat sore, Asar. Bagaimana sejauh ini persiapan Polresta Jambi dalam mengamankan seluruh proses dari Pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan November nanti? Ya, selamat sore, Siska. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Polresta Jambi, di mana dapat saya laporkan sebanyak kurang lebih 900 personil petugas kepolisian Polresta Jambi disiagakan untuk mengamankan seluruh proses pemilihan kepala daerah di Kota Jambi. Personil itu diterjunkan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan aman dan lancar. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan nantinya 900 personil dari masing-masing satuan ini akan disebar di sejumlah TPS di Kota Jambi. Nanti para personil itu akan mengamankan langsung seluruh proses pemilihan umum yang dijadwalkan akan berlangsung beberapa bulan yang akan datang. Sementara itu, Kapolresta Jambi juga memastikan guna memastikan seluruh penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan aman dan lancar, nantinya petugas kepolisian Polresta Jambi akan bergabung bersama satuan dari Polda Jambi, TNI, dan satuan instansi terkait untuk mengamankan seluruh proses pemilihan umum nantinya. Demikian, Siska. Asar, berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan, apakah sejauh ini ada indikasi ditemukannya TPS rawan di Kota Jambi? Ya, Siska, untuk saat ini Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko memastikan seluruh TPS yang ada di Kota Jambi masih dalam kategori aman. Meski terdapat 5 TPS yang berada di dalam lapas kelas 2A Jambi, namun Kapolres memastikan seluruh TPS di Kota Jambi masih dalam kategori aman dan kondusif. Namun guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu ini dapat berjalan aman dan lancar, petugas kepolisian Polresta Jambi pada hari Senin kemarin menggelar simulasi pengamanan kota, di mana simulasi yang terdiri dari Persatuan Polda Jambi dan Polresta Jambi menggelar simulasi terjadinya konflik apabila terjadi konflik selama proses pemilihan pilkada. Diharapkan dengan kesiapan petugas ini seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nantinya dapat berjalan aman dan lancar. Polresta juga berharap kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maupun terpicu aksi-aksi yang dapat memecah belah satuan dan persatuan Republik Indonesia. Demikian, Siska.
Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi yang melaporkan langsung terkait dengan Polresta Jambi yang telah menyiagakan 900 orang personel dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2024 kali ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Asar. Saudara, Polres Batanghari saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan pengamanan tahapan Pilkada serentak di tahun 2024 kali ini. Dan dalam operasi Mantap Praja yang telah digelar pada Senin kemarin, sebanyak 362 orang personel disiapkan untuk mengamankan jalannya Pilkada nanti. Jajaran Polres Batanghari menggelar apel pasukan Mantap Praja Siginjai dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. 362 personil kepolisian disiapkan untuk melakukan pengamanan mulai dari tahapan pilkada hingga pasca pilkada. Selain kepolisian, gelar apel pasukan juga melibatkan 116 personil TNI dan 150 petugas Satpol PP. Pada apel tersebut, Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengecek kesiapan dan kelengkapan personil selama pengamanan pilkada serentak. AKBP Singgi Hermawan mengatakan para personil yang bertugas nantinya juga akan digeser untuk siaga di kantor KPU dan Bawaslu. 10 anggota akan ditempatkan untuk berjaga di kantor KPU dan Bawaslu Batanghari. Polres Batanghari seluruhnya 362 dari tahap awal sampai nanti pelantikan, dibantu teman-teman dari Pemda ada Satpol PP 150 orang dan dari TNI ada 116 orang. AKBP Singgi Hermawan berkomitmen akan tetap menjaga keamanan dan menjunjung tinggi netralitas selama tahapan Pilkada serentak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kerusuhan terjadi di kantor KPU Muara Jambi. Massa yang marah melempari polisi dengan botol hingga terjadi aksi saling dorong. Namun kerusuhan ini merupakan simulasi yang digelar Polres Muara Jambi untuk pengamanan pasca pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Polres Muara Jambi melakukan simulasi pengamanan di depan kantor KPU Muara Jambi pada Senin siang kemarin. Kepolisian bersama TNI dan instansi terkait melakukan pengamanan terhadap para perusuh yang berusaha masuk ke gedung KPU. Dalam simulasi itu, polisi tidak hanya melakukan penertiban dan mengamankan provokator unjuk rasa, namun juga memberikan pertolongan kepada pengunjuk rasa yang terjatuh dan cedera. Wakapolres Muara Jambi Kompol Andi Musahar mengatakan, simulasi ini untuk menjaga Kamtipmas pasca pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Belajar dari pelaksanaan pengamanan pada pemilu sebelumnya, Polres Muara Jambi berharap Pilkada serentak berjalan aman dan damai. Simulasi pengamanan tingkat TPS, penghitungan di PPK maupun penghitungan di KPU. Kami coba simulasikan dari situasi aman maupun tidak aman. KPU saling mengingatkan, kami terus saling komunikasi sehingga benar-benar ini berjalan aman, tertib dan damai gitu kan. Dalam pengamanan pasca rekapitulasi suara, Polres Muara Jambi menerjunkan 355 personil dan dibantu personil Brimob dan Sabara Polda Jambi yang masing-masing satu peleton. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Tebo juga melakukan simulasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam simulasi ini, Saudara, berbagai skenario diperagakan untuk bisa mencegah gangguan keamanan selama jalannya Pilkada serentak tahun 2024 nanti. Polres Tebo melaksanakan simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja Siginjai tahun 2024 di lapangan GOR Stadion Maharaja Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Simulasi yang dilakukan menggambarkan berbagai skenario potensial yang dapat terjadi selama tahapan Pilkada, termasuk situasi konflik dan demonstrasi yang mungkin muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil rekapitulasi suara. Dalam skenario simulasi, massa yang tidak puas melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tebo yang direspon dengan langkah-langkah pengamanan dari Polres Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja Siginjai 2024 ini merupakan upaya penting dalam persiapan pengamanan Pilkada. Dalam simulasi itu turut dilakukan penanganan terhadap massa yang semakin tidak terkendali, termasuk penggunaan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan personil Polri dan TNI melakukan simulasi pengamanan atau Sispam Kota
Dalam pelaksanaan simulasi ini dilakukan pengamanan mulai dari tahapan kampanye hingga hasil pilkada serentak. Ratusan personil TNI Polri diturunkan untuk melakukan simulasi pengamanan atau Sispam Kota dalam menghadapi pilkada serentak 27 November mendatang. Simulasi dilakukan untuk mengecek kesiapan personil dalam menjaga keamanan saat penyelenggaraan pilkada serentak. Selain itu, simulasi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan dari tim simpatisan calon kepala daerah yang tidak menerima hasil pilkada. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, Sispam Kota dilakukan sebagai gambaran pengamanan, mulai dari tahapan pendaftaran hingga hasil pilkada serentak. Ini kita harapkan anggota yang melaksanakan kegiatan tersebut memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam setiap tahapan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti mereka tidak ragu apa yang harus mereka lakukan saat pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut. AKBP Muhammad Mujib mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan jelang pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Masyuri membuka MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, terkait dengan objek wisata, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Marhen Dwi Yono mengunjungi Desa Wisata Bulu, Perindu Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Kedatangan rombongan Kemenparekraf itu, saudara, bertujuan untuk bisa melihat langsung wisata yang masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang diwakili Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Marhen Dwi Yono mengunjungi Desa Wisata Bulu, Perindu Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Kedatangan rombongan Kemenparekraf itu bertujuan untuk melihat langsung wisata Buluh Perindu Desa Baru Semerah yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Setibanya di wisata Desa Baru Semerah, Marhen Dwi Yono yang didampingi penjabat Bupati Kerinci dan staf ahli Gubernur Jambi meninjau produk kerajinan tangan dan UMKM masyarakat setempat, serta penampilan berbagai atraksi kesenian daerah khas Kabupaten Kerinci. Kami sangat berbahagia bisa hadir di desa yang luar biasa ini, tepuk tangan untuk Kabupaten Kerinci, Desa Wisata Baru Semerah yang nama panggungnya adalah Desa yang artinya dengan baru ini kita akan rindu kembali ke sini lagi. Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu penganugerahan 50 desa wisata terbaik se-Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, ADWI diikuti 1.831 desa wisata. Pada tahun 2022, 3.419 desa wisata. Dan pada tahun 2023, diikuti 4.573 desa wisata. Di setiap edisinya, Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi selalu masuk dalam kategori 50 besar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Raja Siginjai tahun 2024. Apel tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pemilu yang aman dan tertib serta berintegritas di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf pimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Raja Siginjai dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu kada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polres Kerinci.
Apel gelar pasukan diawali dengan pemeriksaan personil dan perangkat pengamanan yang akan digunakan selama tahapan pilkada berlangsung, serta penyamatan pita operasi oleh penjabat bupati kepada perwakilan peserta apel. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf mengatakan apel gelar pasukan bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana TNI Polri beserta unsur pendukung terkait sebelum diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan jalannya pilkada serentak tahun 2024. Kita mengharapkan betul-betul kesiapan seluruh personel di bawah koordinasi Polres Kerinci dan Dandim 0417 Kerinci ini betul-betul bisa mengapresiasikan bahwa untuk pengamanan pemilu kada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita tentu sangat berharap seperti apa yang disampaikan dalam amanat Bapak Kapolda Jambi bahwa pemilu kita harapkan dapat berjalan dengan aman, lancar dan nyaman. Untuk pengamanan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pihak Polres Kerinci menurunkan 900 personil yang terdiri dari 450 orang personil Polres Kerinci dan 350 orang personil PKU Polda Jambi, serta 100 orang personil Brimob. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Sarolangun menggelar simulasi sistem pengamanan Sispam Kota Operasi Mata Praja Siginjai tahun 2024. Sispam Kota itu, saudara, digelar sebagai langkah proaktif untuk bisa mengantisipasi potensi gangguan keamanan jelang pilkada serentak. Simulasi sistem pengamanan Sispam Kota Operasi Manta Praja Siginjai tahun 2024 digelar di lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun. Sispam Kota digelar sebagai upaya untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Simulasi ini melibatkan ratusan personil dari berbagai lembaga, sehingga menjadi sinergitas yang nyata antara instansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, Sispam Kota ini menampilkan beberapa skenario yang cukup menegangkan, dengan menggambarkan situasi yang mungkin saja dapat terjadi selama proses tahapan pilkada serentak. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menjadi bagian dari komitmen penegak hukum untuk menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai dan menyenangkan. Selain itu, simulasi ini juga melatih kesiapan personil dalam menghadapi situasi dan kondisi di lapangan, mulai dari tahapan masa kampanye hingga pasca perhitungan suara di tingkat KPU. Fokus kerawanan mungkin, tapi insya Allah tidak ada karena saya yakin masyarakat Sarolangun semua ingin tertib. Namun kita hindari gesekan-gesekan antara pendukung sehingga nanti kami harapkan KPU dapat mengatur jadwal pendaftaran sehingga tidak tersinggungan antar masa pendukung. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi kesiapsiagaan personil gabungan dalam menjaga pengamanan pilkada di setiap tahapan dengan menggambarkan aktivitas warga sejak masa kampanye hingga pleno di tingkat KPU. Bahril Bakri berharap Sispam Kota ini dapat menciptakan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Saya ini adalah membuktikan kepada kita bahwa pihak keamanan, ya, Pak Polres, sama Dandim, dan kita Forkopimda siap mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sispam Kota ini disaksikan Komandan Kodim 0420 Sarko, Letkol Infantri Suyono, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, jajaran KPU dan Bawaslu, Forkopimda serta pihak terkait lainnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Mashuri membuka MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024. Selain dapat membumikan Al-Quran, penyelenggaraan MTQ ini juga diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit qori dan qoriah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jambi. Didampingi Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto, Bupati Mashuri menghadiri sekaligus membuka MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Kegiatan yang dipusatkan di Dusun Purwosari ini dipadati oleh warga yang ingin menyaksikan pembukaan MTQ. Dalam sambutannya, Mashuri mengatakan MTQ merupakan media dakwah yang sangat efektif dalam memasyarakatkan Al-Quran. Tak hanya itu, MTQ juga mampu menjadi katalisator kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadi salah satu upaya konkret umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. MTQ yang rutin digelar setiap tahun ini harus menjadi tolok ukur sekaligus evaluasi untuk mendapatkan kafilah terbaik
yang nantinya dapat mewakili daerah ke ajang MTQ tingkat Provinsi Jambi dan nasional. Yang baik kita hadir di Kecamatan Pelepat Ilir di Dusun Purwosari SPA ini menjadi tuan rumah Musobaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024 ini. Nah, setiap tahun itu setiap kecamatan bergilir. Ini sekarang Kecamatan Pelepat Ilir. Pertama, kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh para kafilah, para ofisial di setiap kecamatan. Nah, mereka bisa menunjukkan penampilan terbaiknya, dan nanti yang berhasil juara di tingkat kabupaten ini itulah nanti yang kita utus mengikuti musobaqah di tingkat Provinsi Jambi. MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo diikuti 17 kecamatan dengan jumlah peserta 747 orang. MTQ ini memperlombakan 11 cabang seperti Tilawatil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Hifzil Quran, Barzanji tingkat remaja, dan Tartil Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri pengukuhan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk periode 2024 hingga 2025. Bupati Asraf mengapresiasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah berupaya untuk bisa membentuk generasi muda yang berkualitas. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri pelantikan pengurus pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh periode tahun 2024 sampai tahun 2025. Pengukuhan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dilakukan langsung oleh pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Jambi Abdurrahman yang ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan pembacaan naskah pelantikan. PJ Bupati Asraf mengatakan pihaknya mengapresiasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah berupaya untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia dengan semangat revitalisasi kepemimpinan, sehingga terciptanya perubahan positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Kami ingin mengucapkan selamat atas telah dikukuhkannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci di bawah pimpinan Ketua Wandi Eka Putra, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Sungai Penuh di bawah Ketua Habib Purnama beserta dengan seluruh Dewan Pengurus yang sudah kita kukuhkan barusan. Sementara itu pada periode 2024 sampai 2025, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kerinci akan diketuai oleh Wandi Eka Putra dan Sekretaris Fildan Eldizan. Sedangkan di Kota Sungai Penuh diketuai oleh Habib Purnama dan Sekretaris Selvi Dwi Anjani. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Air tidak mengalir selama 2 bulan, warga Mendalu Darat berunjuk rasa ke kantor PDAM. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara dinyatakan lengkap tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Afandi Susilo dilimpahkan dari penyidik kepolisian Polda Jambi ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Afandi Susilo alias Ko Ape dengan barang bukti akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi pada Senin malam. Pelimpahan itu dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap. Nantinya tersangka Afandi Susilo akan dititipkan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Jambi sebelum dilimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jambi.
Terima kasih bahwa benar pada malam ini kita sudah terima tersangka dan barang bukti. Tersangka atas nama Arfandi Susilo atau PAP yang kita nyatakan sudah lengkap pada Kamis 24 Agustus. Kemudian malam ini kita lakukan penerimaan tersangka dan barang bukti dari pihak Polda, dari Dirkrimum. Di sini ada penyidiknya. Kemudian oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi bersama Pak Kasipidum, kita lakukan penahanan mulai malam ini selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan karena syarat objektif pemenuhan pasal, karena dia pasal 263 tentang pemalsuan dan pasal penggelapan, sehingga secara objektif harus dilakukan penahanan. Secara subjektif, tentunya jaksa penuntut umum khawatir tersangka melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti, dan tersangka mengulangi perbuatannya. Jadi itu alasan objektif dan alasan subjektif sehingga jaksa penuntut umum melakukan penahanan. Sementara itu, atas perbuatannya tersangka Arfandi Susilo alias Koape disangkakan pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP subsidiar pasal 372 KUHP. Sebelumnya, Koape yang merupakan kepala cabang PT Sinar Bintang Samudra atau SBS di Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan pada 17 April lalu. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian yang ditafsir mencapai 31 miliar rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga desa Mendalo Darat melakukan unjuk rasa di kantor PDAM unit Mendalo karena merasa kesal air tidak mengalir selama 2 bulan lebih, namun pihak PDAM tetap menagih pembayaran tiap bulannya. Puluhan ibu-ibu desa Mendalo Darat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PDAM Tirta Muaro Jambi, unit Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Masa kesal lantaran layanan air bersih PDAM sudah tidak mengalir selama 2 bulan lebih, namun pihak PDAM tetap menagih pembayaran tiap bulannya. Akibat macetnya pasokan air bersih dari PDAM, warga harus mengeluarkan biaya tambahan guna membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pihak PDAM Tirta Muaro Jambi untuk bertanggung jawab atas matinya air ke rumah warga dengan mengganti kerugian pelanggan selama air tidak mengalir. Air tak jalan, tagihan terus datang. Nah, itu kami yang bingung, Pak. Meteran mutar, Pak. Meteran mutar, tagihan datang, angin yang kita bayar. Jika kami tak membayar, diputus seperti Bapak tadi rekan kami, diputus. Nah, begitu juga dengan kami, 3 bulan yang lalu saya bayar 1,2,5. Sementara itu, menanggapi tuntutan pendemo, Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi Elis Pirsada mengatakan tidak normalnya layanan air bersih kepada pelanggan dikarenakan faktor kemarau yang menyebabkan air Sungai Batanghari surut. Nah, itu nanti kita koordinasi dulu di lapangan, koreksinya seperti apa. Ya. Karena kita kan by sistem ya, sistem kita ini kan sistem aplikasi, kemudian kami rapatkanlah dulu di indikator itu. Usai menggelar mediasi dengan PDAM, warga peserta aksi akhirnya membubarkan diri. Warga berencana jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, maka warga akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak. Azam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan dapat memperoleh pendapatan dari sektor migas melalui penerapan sistem PI 10% pada tahun 2025. Progres untuk mendapatkan PI dari sektor migas masih dalam tahap perbaikan persyaratan, khususnya untuk blok migas PetroChina. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan agar daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor minyak dan gas melalui penerapan sistem Participating Interest PI 10% pada tahun 2025. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan progres untuk mendapatkan PI dari sektor migas masih dalam tahap perbaikan persyaratan, khususnya untuk blok migas PetroChina. Pemprov Jambi menargetkan persoalan administrasi untuk mendapatkan PI rampung sebelum akhir tahun 2024, sehingga dapat dilakukan tahapan selanjutnya. Percepatan pengalihan Participating Interest 10% dari sektor migas untuk wilayah kerja Jambi diupayakan segera masuk dalam tahap penyusunan perjanjian kerjasama setelah proses administrasi selesai.
Sudirman berharap realisasi PI 10% ini segera tercapai agar dapat memberikan pemasukan baru bagi daerah dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan. Beberapa catatan lagi, ya, catatan perbaikan yang dimintakan oleh Petrochina terkait dengan persyaratan itu. Tapi kita terus mengupayakan ini bisa dipenuhi, sehingga paling tidak di tahun 2024 ini persoalan administrasinya sudah selesai. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah di wilayah Pulau Sumatera yang belum memperoleh pendapatan PI 10% dari sektor migas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Lebih dari 200 desa di Provinsi Jambi berpotensi mendapatkan dana manfaat dari program Biocarbon Fund ISFL pada tahun 2025. Selain untuk desa, dana manfaat program tersebut juga akan menyasar pemerintah daerah dan juga akademisi. Lebih dari 200 desa di Provinsi Jambi berpotensi mendapatkan dana manfaat dari program Biocarbon Fund ISFL pada tahun 2025. Dana insentif berbasis kinerja itu didapatkan sebagai apresiasi bagi desa yang berhasil menjaga kelestarian dan tutupan hutan, serta ikut memperbaiki kondisi hutan. Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Agus Sunario mengatakan, penerimaan dana insentif internasional itu saat ini masuk dalam tahap pengkajian, mekanisme penyaluran, dan persiapan regulasi. Tahapan tersebut diperlukan sebelum daerah menerima pembayaran atas kinerja senilai 70 juta US dollar berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Desa yang menerima program manfaat tersebut merupakan desa-desa yang berlokasi di area penyangga Taman Nasional maupun desa-desa yang berdampingan dengan wilayah hutan lindung. Melibatkan desa dan para pemangku kepentingan dalam tahap penyusunan regulasi diharapkan dapat memberikan masukan dan opsi yang disepakati untuk mempermudah pola penyaluran dana insentif tersebut. Setelah ditandatangani itu, maka yang 70 juta itu seperti apa nyalurnya? Dari 70 juta itu, pembagian ke komponen-komponen tadi seperti apa? Ke desanya bagaimana? Nah, nanti kita bahas. Selain untuk desa, dana insentif program Biocarbon Fund ISFL juga akan menyasar pemerintah daerah dan akademisi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.